Selamat pagi ibu-ibu semua. Pagi, Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Perawat Zima dan saya perawat April. Di sini kami akan membagikan sedikit materi mengenai gangguan pernapasan pada manusia. Sebelumnya, ibu-ibu yang berada di Balai Pertemuan Desa RT 05 ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Baik, langsung saja kita ke materinya ya. Apa itu gangguan pernafasan? Gangguan pernafasan itu kondisi seseorang mengalami kesulitan bernafas, dada terasa sesak, leher seperti tercekik. Penyebabnya bisa dari saluran pernafasan atau organ pernafasan. Berikut adalah gambar untuk sistem pernafasannya ya ibu-ibu. Lanjut, untuk gangguan pernapasan yang pertama itu ada emfisema, yaitu mengurangi luas permukaan paru-paru dan perlahan-lahan menghancurkan serat-serat elastisitas yang membuka saluran udara kecil, yaitu bronkiolus yang mengarah ke kantung udara. Dapat mengganggu pertukaran udara kotor dan udara bersih. Untuk penyebabnya yaitu emfisema terjadi karena asap rokok yang masuk ke dalam paru-paru kita ya ibu-ibu, maupun perokok aktif ataupun perokok pasif. saya mau nanya, untuk kira-kira untuk gejala yang dirasakan penderita emfisema apa ya, Sus? Untuk gejala emfisemanya yaitu ada batuk, suara mengi saat bernafas, nafas terasa berat, dan sesak nafas. Selanjutnya adalah asma, penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernafasan. Asma ini ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas yang menimbulkan sesak atau sulit bernafas. Jadi ibu-ibu biasanya penderita ini memiliki saluran nafas yang lebih intensif, paru-paru mudah teriritasi, lalu otot-otot saluran pernafasan kaku. Untuk gejala asma yaitu sulit bernafas, nyeri dada, batuk, dan suara mengi. Sus, izin bertanya, kira-kira penyebab dari penyakit asma itu apa ya? Dan obat yang harus dikonsumsi saat kambuh itu apa? Untuk penyebab asma ada asap rokok, lalu debu, bulu binatang, aktivitas fisik, udara dingin, infeksi. Untuk penanganan pertama asma kamu bisa menggunakan inhaler ya ibu-ibu. Selanjutnya, baik, yang ketiga ada kanker paru-paru, di mana sel-sel tumbuh secara tidak terkendali di dalam organ paru-paru kita. Contohnya ada di gambar ini ya Bu ya. Yang sebelah kiri itu paru-paru yang normal dan sebelah kanan itu paru-paru yang terkena kanker. Lalu untuk pengobatan kanker bisa melalui operasi atau radioterapi dan kemoterapi, dan dibantu obat-obat pendukung lainnya yang tentunya udah didosisin dokter sesuai keluhan dan keparahan penyakitnya. Kira-kira bisa sembuh atau tidak ya, Sus? Terus apakah ada obat yang bisa membantu pemulihannya atau penyembuhan kanker 100% ya, Sus? Baik, pertanyaan yang bagus dari Ibu Monita dan Ibu Naila. Jadi, kanker paru-paru ini dapat sembuh jika terdeteksi dan diobati pada stadium awal. Karena untuk presentasi kesembuhannya masih besar hingga mencapai 80%. Seperti itu ibu-ibu. Menjawab pertanyaan dari Bu Naila tadi, sudah dijelaskan juga oleh rekan saya tadi bahwa kemungkinan sembuh dari penyakit kanker paru-paru itu ada, dan estimasinya itu kurang lebih 80%. Dan pengobatan juga bisa dibantu dengan melalui operasi, radioterapi, dan kemoterapi, dan juga didukung obat-obatan yang sudah sesuai dengan resep dokter tentunya ya. Lanjut. Selanjutnya adalah tuberkulosis. Tuberkulosis ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium
Bakterium tuberculosis yang menimbulkan bintik-bintik pada dinding alveolus. Penyakit ini ditularkan dari percikan ludah yang keluar dari penderita TBC ketika berbicara, batuk, maupun bersin. Jadi hati-hati ya Ibu. Lalu untuk gejala tuberkulosis ini adalah batuk yang berlangsung lama, batuk berdahak, lalu terkadang batuk mengeluarkan darah, demam, lemas, berat badan turun, tidak nafsu makan, dan berkeringat malam. Kira-kira pencegahan semacam apa ya yang harus kita lakukan ya Sus agar tidak tertular oleh virus tersebut? Untuk pertanyaannya baik sekali Bu Siva. Untuk pencegahan tuberkulosis ini bisa menggunakan masker saat berada di tempat ramai, lalu tutup mulut saat bersin, batuk, dan tertawa. Lalu tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Seperti dijelaskan tadi, penyakit ini menular dari percikan ludah, jadi mohon dijaga kebersihannya ya Ibu-Ibu. Lanjut ke penyakit bronkitis ya Ibu-Ibu. Bronkitis adalah sebutan untuk infeksi yang menyerang saluran pernapasan kita, utama dari paru-paru atau yang disebut dengan bronkus, sehingga terdapat mukus atau lendir pada bronkus. Dan di sini ada dua jenis, yang pertama akut dan kronis. Untuk akut disebabkan oleh virus, akibatnya bronkus menghasilkan lendir lebih banyak dan mengganggu keluarnya masuk udara pernapasan. Lalu untuk yang kronis disebabkan oleh asap rokok, akibatnya lendir dan kotoran menumpuk di paru-paru sehingga menimbulkan infeksi dan penyakit lainnya. Untuk gejala bronkitis yang pertama, batuk disertai lendir berwarna kuning keabu-abuan atau warna hijau, hidung beringus atau tersumbat, sakit atau rasa tidak nyaman pada dada, lalu yang terakhir sakit tenggorokan. Sus, saya mau bertanya, apakah bronkitis kronis itu sama sekali tidak ada obatnya ya? Hanya meredakan gejala saja? Baik, untuk pertanyaan dari Ibu Zalfa, untuk pengobatannya belum ada yang 100% bisa menyembuhkan. Fokus utama pengobatan yaitu meredakan gejala utamanya ya Ibu-Ibu. Untuk gangguan pernafasan lainnya yaitu pneumonia. Penyakit ini adalah peradangan pada paru-paru terutama di bagian alveolus. Seperti pada gambar, itu seperti ada cairan pada organ alveolus ya Ibu-Ibu. Untuk penyebabnya bisa dari virus, bakteri, dan jamur. Untuk gejalanya bisa dengan sulit bernafas, batuk disertai darah, dan dada terasa sakit. Selamat pagi Sus, izin bertanya, apakah pneumonia ini bisa menular dari satu orang ke orang lain atau tidak ya? Terima kasih. Baik Ibu Jenny, untuk pneumonia ini sangat mudah untuk menular. Untuk pencegahan penularannya bisa dengan menjaga kebersihan dan menjaga etika batuk ya Bu. Kita next ke influenza, yaitu penyakit pernapasan menular yang disebabkan oleh virus influenza itu sendiri, menyerang hidung, tenggorokan maupun paru-paru ya Ibu-Ibu. Lalu penyakit ini dapat ditularkan dari cairan yang keluar dari hidung ataupun mulut penderita flu ketika batuk maupun bersin. Lalu untuk gejala influenza tersendiri ada demam, sakit kepala, batuk, hidung berair, dan tenggorokan terasa sakit. Sus, saya mau tanya, apa ya bedanya flu biasa dengan flu yang lebih berbahaya seperti flu burung? Baik, pertanyaan yang bagus Bu. Kita langsung untuk menjelaskan apa itu flu burung ya. Untuk selanjutnya ini flu burung. Penyakit ini adalah termasuk gangguan pernafasan yang disebabkan oleh virus H5N1. Penyakit ini mirip dengan influenza ya Ibu. Ini ditularkan dari kontak langsung dengan unggas yang terkena virus flu burung. Jadi untuk flu ini bukan ditularkan dari manusia ke manusia, tetapi dari hewan ke manusia. Untuk gejala flu burung ini, demam, sakit kepala, batuk, hidung berair, tenggorokan sakit. Lalu untuk pencegahannya, bisa menghindari kontak langsung dengan orang sakit yang terkena flu burung, lalu menerapkan etika batuk, menjaga
menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum cuci tangan, tidak mengonsumsi daging atau telur unggas yang belum matang, melakukan isolasi mandiri saat mengalami demam atau gejala flu ringan untuk mencegah penularan. Lalu yang terakhir, tidak mengunjungi daerah atau tempat yang terjadi wabah flu burung ini ya Ibu. Baik, untuk pencegahan utama dari flu burung yaitu ada dua ya ibu-ibu. Yang pertama, tidak mengkonsumsi daging maupun telur unggas yang belum matang. Lalu yang kedua, tidak mengunjungi daerah atau suatu tempat yang terjadi wabah flu burung tersebut. Sus, misal nih kalau kita udah terlanjur kontak dengan unggas yang sakit, tindakan pencegahan apa ya yang paling utama yang harus segera dilakukannya? Untuk Ibu Nela, pencegahan utamanya bisa dengan mencuci tangan, lalu menjaga etika batuk, terus menjaga kebersihan, dan bisa dengan mengkonsultasikan kepada dokter bila gejalanya muncul ya Ibu. Oke, lanjut ke laringitis ya ibu-ibu. Laringitis adalah sejenis radang yang menyerang organ pernapasan, yaitu utamanya laring. Untuk penyebab laringitis yang pertama ada virus, bakteri, dan jamur. Untuk gejala laringitis ada dua. Yang pertama serak dan kehilangan suara. Lalu untuk slide terakhir ada radang amandel, yaitu sejenis radang yang jenisnya sama seperti laringitis yang menyerang organ pernapasan, yaitu amandel atau tonsil kita. Dan untuk gejalanya yang pertama ada sakit tenggorokan, kesulitan atau nyeri saat menelan, amandel membengkak dan memerah maupun disertai demam ya ibu-ibu. Baik ibu-ibu semuanya, ini untuk penjelasan terakhir pencegahan gangguan saluran pernafasan ya ibu-ibu, supaya ibu-ibu tidak terkena gangguan saluran pernafasan, bisa dengan stop menjadi perokok, bisa perokok aktif dan pasif itu dihentikan ya Bu. Lalu cuci tangan rutin dengan sabun dan air mengalir, dapatkan vaksinasi untuk influenza, pneumonia sesuai anjuran dokter. Lalu hindari menyentuh wajah, mata, hidung, mulut untuk menghindari penularan. Selanjutnya gunakan masker saat berada di area polusi tinggi atau ramai. Tutup mulut dan hidung dengan tisu atau siku saat batuk. Seperti ini ya Bu. Selanjutnya, untuk konsumsi makanan bergizi seimbang untuk memperkuat daya tahan tubuh, tidur dan istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup untuk menjaga kelembapan saluran pernafasan. Lalu berolahraga secara teratur, menghindari paparan asap, polusi udara lainnya, jaga ventilasi rumah agar sirkulasi udara baik, bersihkan rumah secara teratur dari debu dan alergen. Lalu kelola stres dengan baik. Yang terakhir, hindari kontak dekat dengan orang yang sakit ya Bu. Baik Ibu, sekian untuk pemaparan materi dari kami. Terima kasih banyak atas kehadiran dan perhatian ibu-ibu semuanya. Kami ucapkan undur diri. Wassalamualaikum